Selamat pagi kekasih Tuhan. Kiranya kita semua pada hari ini selalu dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, sejahtera, sabar, dan setia. Marilah pada hari ini kita akan merenungkan kitab Titus bab 2 ayat 12. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam kami merenungkan sapaan Tuhan pagi hari ini, kami mohon urapan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk memelihara firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan surat Titus bab 2 ayat 12, perikop kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekali lagi, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tema renungan saya pada pagi hari ini, anugerah yang mendidik. Kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar sebuah kalimat, enaknya menjadi orang Kristen, hanya percaya saja, percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Kekasih Tuhan, memang benar dalam agama Kristen, keselamatan merupakan anugerah dari Tuhan, hanya oleh kasih karunia. Bisa dikatakan bahwa hal ini tidak ada peranan atau usaha manusia. Semua murni inisiatif anugerah pekerjaan Allah semata-mata. Anugerah memang sangat dibutuhkan karena tidak ada cara lain untuk manusia agar terhindar dari hukuman dosa. Manusia dengan usahanya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dengan meminta pertolongan kepada ciptaan Tuhan, tetap tidak bisa. Kekasih Tuhan, akan tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bukan berarti setelah diampuni atau menerima anugerah, diselamatkan dapat berbuat apa saja sesuai keinginan manusia. Sebagai orang Kristen yang telah mendapat anugerah Tuhan, sudah sepatutnya kita lebih mengenal siapa Allah yang menyelamatkan itu, karakter Allah, dan mengenal kehendaknya. Ini harus. Sebagai orang percaya, kita sering diizinkan Tuhan dididik dan diajar supaya kita hidup bijaksana, supaya kita hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita di dalam suasana anak-anak Allah. Jemaat di dalam Tuhan, dengan mengenal siapa Allah, bagaimana karakter Allah dan kehendaknya, kehendak Allah membuat kita hidup dengan bertanggung jawab, hidup selaras dengan kehendaknya. Sekali lagi, ini harus, setiap orang percaya harus hidup selaras dengan kehendaknya. Pertanyaannya, sudahkah kita menerima didikan Tuhan untuk dapat hidup lebih baik setelah menerima anugerahnya? Sudahkah kita taat pada pimpinan Roh Kudus dan berbuah banyak setelah menerima anugerahnya? Jemaat di dalam Tuhan, jangan sampai kita mau menerima anugerahnya tetapi kita menolak
ajarannya, atau kita mau menerima anugerahnya tetapi tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan dan tidak mau hidup melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan mengendaki dalam anugerahnya, dalam kasih karunia Allah, orang-orang percaya hidup dengan bijaksana, hidup dengan takut akan Tuhan, hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya kehidupan kita boleh memelihara keselamatan. Memang yang menjadikan kita bangga, bersyukur dalam segala hal, keselamatan kita itu adalah kepastian, tidak mudah-mudahan, adalah kepastian. Setiap orang percaya yang hidup bertanggung jawab itu pasti selamat, dan keselamatan itu sudah dimulai di dunia ini ketika orang percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dan belajar melakukan firman-Nya. Sudah pasti beroleh hidup kekal hanya oleh karena kasih karunia. Dan yang tidak pasti dan belum pasti itu adalah rencana-rencana kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu semoga jika Tuhan mengendaki, itu adalah belum pasti kalau rencana-rencana kita setiap hari. Rencana-rencana Bapak, Ibu, dan saya untuk besok itu bisa tertunda atau belum pasti. Tetapi sekali lagi, dalam keselamatan, hidup kekal di dalam Yesus Kristus itu adalah kepastian. Makanya kita dalam anugerahnya ini sering dididik dan diajar. Karena sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini dididik dan diajar supaya kita hidup bijaksana dan beribadah di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami renungkan dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dalam banyak hal Tuhan mendidik dan mengajar kami. Ajari kami peka atas didikan dan ajaran Tuhan. Dan ajari kami memperbarui hidup dalam pertobatan dan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami selalu berserah kepada Tuhan, berkatilah hidup kami pada hari ini, bersama keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dosa-dosa kami mohon pengampunan ya Bapa, seperti kami juga mengampuni sesama kami. Seruan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa dunia yang kekal. Amin. Selamat bersyukur, selamat menikmati didikan, tuntunan Tuhan, bahkan ajaran Tuhan. Selamat berubah menjadi pribadi yang bijaksana dan senantiasa beribadah kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati.